السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang mulia ini. Selawat bering salam kita sampaikan ke haribaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan contoh dan teladan dalam hidup dan kehidupan kita untuk menghadirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita lihat beberapa untian hikmah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebagaimana yang kita katakan bahwa ada ilmu dan ada hikmah. Al-hikmah ini adalah samudra yang sangat luas. Ada mengatakan al-hikmah adalah ma wara'al amal, sesuatu yang hadir setelah kita beramal. Setelah kita salat, berkali-kali kita salat, maka akan hadir hikmatus salat. Setelah kita berpuasa, berkali-kali kita berpuasa, akan hadir hikmatus siyam. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat orang beribadah akan hadir hikmah beribadah. Kemudian ada juga mengatakan al-hikmah adalah sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat. Semua yang nampak itu merupakan ilmu empiris. Tetapi sesuatu yang tidak nampak itu adalah dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya mengandung hikmah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan beberapa untian hikmah yang menjadi sebuah bimbingan dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, la khaira fi salatin la khushu'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam salat yang salat itu tidak menghadirkan khusyuk di dalamnya. Kapan salat itu ada hikmahnya? Kalau salat dihadirkan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Insyighalul qalbi bis salah. Orang yang ketika dia melaksanakan salat, hatinya sibuk dengan amal salat, dengan bacaan salat, dengan perbuatan salat. Jadi salat dengan khusyuk, salat yang akan menghadirkan hikmah, menghadirkan ketenteraman, menghadirkan kebahagiaan. Jadi oleh karena itu kata Imam Ali, kebaikan dalam salat, kebaikan yang dapat menghadirkan khusyuk. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Jadi kata beliau, kebahagiaan orang-orang yang beriman apa? Yang pertama, orang yang dalam salatnya itu ada khusyuk. Dalam salatnya itu ada khusyuk. Artinya
Khusyuk sesuatu yang sangat berat. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar melaksanakan salat, maka sudah mulai kita tersibukkan dengan sesuatu yang lain, teringat sesuatu yang lain. Maka kebaikan dalam salat itu bila kita dapat menghadirkan khusyuk. Jemaah dirahmati Allah. Yang kedua, kata beliau, wala khaira fi siyamin lam tina'a fihi 'anil lagwi. Tidak ada kebaikan dalam suatu puasa yang puasa itu belum dapat mencegah dari perbuatan yang sia-sia. Hidup kita 24 jam itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Tetapi ada orang yang mampu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, tapi juga banyak orang yang lara, orang yang habiskan waktu dengan sia-sia. Tanpa terasa umur 20 sudah 30, 30 sudah masuk 40, 40 sudah 50. Waktu berlalu begitu cepat. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang dapat mencegah dirinya daripada hal yang sia-sia, berlalu waktu tidak memberikan manfaat dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, hidup adalah waktu. Ya, jadi oleh karena itu orang-orang yang bahagia, orang yang dapat meniti dan menata waktu. Waktu yang sama Allah berikan kepada kita untuk kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang dapat menggunakan waktu disebut dengan keberkahan umur. Umur mungkin sama panjangnya, mungkin sama-sama 70 tahun, tapi umur 70 tahun itu tidak akan sama dalam pemanfaatannya. Ada yang mendapatkan keberkahan umur dengan karya-karyanya, dengan berbagai kontribusinya. Ada juga yang berlalu dengan sia-sia. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ketika kita berdoa Allahumma tawwil a'marna, ya Allah panjangkan umur kami, bukan hanya dalam bermakna kuantitatif angka-angkanya, tetapi umur yang penuh dengan makna. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu membaca ayat-ayat Allah yang bersumpah tentang waktu. Ada wal asri, ada wal duha, ada wal laili, dan seterusnya. Itu Allah tunjukkan kepada kita dengan al-muqsam bih. Allah bersumpah dengan makhluknya karena begitu penting benda itu, waktu itu bagi kehidupan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan, jadi itulah kebaikan dalam puasa yang dapat mencegah dari hal-hal yang sia-sia. Wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam bacaan sesuatu yang bacaan itu tidak menghadirkan tadabbur. Tadabbur refleksi, memantulkan maknanya dalam hidup kita, memantulkan maknanya dalam segala langkah kita. Itu adalah sebuah refleksi akan bacaan yang kita baca. Kita baca, apapun yang kita baca harus menghadirkan pantulan dalam tingkah laku kita, dalam akhlak dan budi pekerti kita. Itulah disebut dengan tadabbur. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala khaira fi ilmin la wara'a fiha. Tidak ada kebaikan pada suatu ilmu yang tidak menghadirkan wara'. Wara' artinya dapat mencegah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ilmu berhajat kepada amal. Ilmu dengan amal seperti adik dengan abang. Jadi ilmu adalah abangnya dan amal adalah adiknya. Karena jemaah rahmatullah, ilmu dan amal ternyata dalam bahasa Arab itu adalah susunan kata yang jumlah hurufnya sama dan hurufnya juga sama, tetapi hanya letaknya yang berbeda. Kalau al-ilmu itu diawali dengan lam, kalau al-amal diawali oleh mim. Maka sebelum mim ada lam, sebelum amal ada ilmu. Maka setiap kita beramal berhajat kepada ilmu, dan seorang yang punya ilmu berhajat kepada amal. Orang yang berilmu tanpa beramal
laksana pohon tiada berbuah. Pohon ada manfaatnya mungkin untuk kita berteduh, tetapi alangkah indahnya kalau dia berbuah, orang dapat menikmati indahnya, manisnya buah itu. Jadi oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ilmu berhajat kepada amal. Kemudian yang berikutnya, wala khaira fi malin la sakhawata fih. Belum ada kebaikan pada suatu harta yang dalam harta itu tidak menghadirkan sifat kedermawanan. Jamaah yang dirahmati Allah, harta itu pada hari kiamat akan orang teringat kepadanya. Orang yang punya harta mengatakan, mali, mali, mana harta saya? Mana harta saya? Maka dijawab, ma min malika, tidak ada hartamu, illa ma akalta, hartamu itulah yang sudah kau makan, fa afnaita, dan itu sudah selesai. Wa ma labista, sesuatu yang engkau pakai, fa ablaita, itu pun sudah usang. Wa ma tasaddaqta, dan mungkin ada beberapa yang kita sedekahkan, fa abqaita, itulah yang menjadi hartamu yang abadi bersamamu. 1.000, 2.000 yang kita sedekahkan dari sejumlah harta yang kita miliki, itulah harta yang sebenarnya yang akan menemani dalam hidup kita dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita yang menemani kita adalah beberapa yang kita sedekahkan, itu yang akan abadi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, keabadian harta bukan pada zatnya, tapi pada pemanfaatannya. Ketika dia bermanfaat, maka itulah menjadi harta yang abadi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wala khaira fi ikhwatin la hifdha fiha. Tidak ada kebaikan pada saudara yang tidak ada penjagaan, tidak ada saling menjaga dan membantu sesamanya. Kemudian jemaah rahmatullah, wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha. Tidak ada kenikmatan, suatu kebaikan pada sebuah nikmat, nikmat yang tidak abadi padanya. Nikmat yang ada datang dan pergi, silih berganti. Tapi kebaikan pada sebuah nikmat, nikmat yang bisa abadi. Bagaimana bisa abadi? Seperti tadi, yang dapat memberikan manfaat, manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Maka orang yang paling baik, orang yang dapat berbagi, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya seteguk air, itulah nilai nikmat yang kita miliki. Maka oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Apapun yang dia miliki, yang punya ilmu, berbagi ilmu. Yang punya harta, berbagi harta. Sekecil apapun berbagi, itu yang menjadikan sesuatu yang tidak abadi menjadi abadi. Nikmat tidak abadi, tapi dengan berbagi menjadi abadi. Apa yang abadi? Pahalanya akan tetap menemani kita, baik ketika kita masih berada dalam dunia atau akan kembali ke alam baqa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Tidak ada kebaikan pada suatu doa, doa yang tidak mengandung ikhlas. Ikhlas mempersembahkan sesuatu semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhanya, mengharapkan balasannya, itu ikhlas. Ikhlas dari bahasa Arab khalasa yakhlusu, melepaskan ketergantungan kepada benda. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, doa yang paling baik, doa yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dekat dengan Allah, yang semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika orang berdoa, haruslah dengan hatinya, lisan mengucapkan tapi hati mengeringi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilin. Allah tidak akan terima sesuatu dari hati yang lalai. Maka apa yang kita ucapkan haruslah apa yang tertanam di dalam hati kita, sehingga hubungan antara apa ucapan kita dan hati kita itu ketika berdoa adalah sangat dekat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka ketika kita berdoa, maknanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam semua aktivitas kita dianjurkan kita berdoa. Kita keluar masjid, ada doanya.
Kita masuk masjid, ada doanya. Kita pakai sendal, ada doanya. Kita naik kenderaan, ada doanya. Apa maknanya? Dalam semua aktivitas kita mestilah mengandung ibadah. Ibadah itu diawali dengan doa. Minimal bismillah. Minimal kalau kita keluar masjid, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab fadlik. Keluar masjid adalah ibadah. Masuk masjid ibadah. Pakai sendal ibadah. Kita makan minum ibadah. Maka hidup penuh dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu beribadah kepada Aku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.